Hai sayang-sayangku, jangan lupa gunakan handset terlebih dahulu ya. Sudah 2 tahun aku menikah dengan Anggun. Kini aku memiliki seorang putri bernama Lia. Kami hidup dengan bahagia. Ini semua karena Pak Daniel. Oh iya, Pak Daniel itu adalah bos di kantor tempat aku bekerja. Aku adalah supir pribadinya. Ia sangat baik kepadaku. Ia sering memberi lebih dari gajiku. Suatu ketika saat itu bisnis besar berhasil sesuai harapannya. Sungguh aku tidak menyangka ia memberikan sebuah rumah sebagai bonus kerjaanku selama tahun ini. Pak Daniel emang baik orangnya. Namun aku kasihan padanya. Selama 5 tahun pernikahannya, ia belum juga mendapatkan seorang anak. Karena itu hubungannya menjadi kurang baik dengan istrinya. Ia selalu menyalahkan istrinya yang tak mampu memberikannya seorang anak. Setiap kali aku menjemput Pak Daniel di rumahnya, pasti pertengkaran yang kutemui antara Pak Daniel dengan istrinya. Apalagi sekarang, Pak Daniel sudah ketahuan gonta-ganti cewek untuk menemaninya di sebuah hotel. Biasanya aku yang mengantarkannya. Hingga suatu ketika, Pak Daniel terang-terangan membawa cewek ke rumahnya. Saat itu istrinya marah besar. Namun Pak Daniel sedikit pun tak menggubrisnya. Seakan-akan istrinya tak ada di depannya. Mereka langsung aja masuk ke dalam kamar. Istrinya terus menunggu di depan pintu kamar. Sekitar 1,5 jam, Pak Daniel keluar bersama cewek itu. Dan Pak Daniel meminta aku untuk mengantarkan cewek itu pulang ke rumahnya. Aku pun segera membawanya ke mobil, lalu mengantarkannya pulang. Keesokan harinya, aku dipinta Pak Daniel untuk menjemput cewek yang berbeda lagi. Setelah alamat diberikan kepadaku, aku segera ke sana. Walaupun sebenarnya istriku berat. Maksudnya hatiku yang berat. Karena itu nantinya pasti akan menjadi pertengkaran lagi bersama dengan istrinya. Baru sampai di depan pintu rumah Pak Daniel, istrinya terdengar marah-marah. Dan yang ku dengar, berapapun banyak cewek yang kamu tiduri, pasti tak akan hamil karena kamu mandul, teriak istri Pak Daniel yang terdengar begitu marah. Aku pun mengetuk pintu dan masuk ke dalam. Aku pun bisa membalas selingkuh asal kamu tahu, kata istri Pak Daniel kepadanya. Namun Pak Daniel tidak menggubris dan langsung masuk ke kamar bersama cewek yang baru saja aku bawa. Di sini aku lihat istrinya seakan tak berdaya untuk melawan selain dengan amarahnya. Tiba-tiba istri Pak Daniel memintaku untuk mengantarnya keluar. Mula-mula aku ragu untuk mengantarnya. Tiba-tiba ia teriak kepadaku, "Ini perintah!" Aku pun takut dan segera mengiyakannya. Aku segera membukakan pintu belakang mobil, namun ia tak mau duduk di bagian belakang. Aku coba bertanya, minta antar kemana? Namun ia berkata, jalan saja terus. Sekitar setengah jam perjalanan, tiba-tiba ia meminta untuk memberhentikan mobil. Aku pun kaget di tempat yang sepi, dia minta berhenti. Tiba-tiba ia menciumku dan meminta aku untuk mantap-mantap dengannya. Dengan perasaan gugup, namun ia terus memainkanku. Hingga terjadilah sesuatu yang tak seharusnya kami lakukan di dalam mobil itu. Setelah selesai, ia pun memintaku untuk mengantarkannya pulang. Aku pun segera menginjak gas agar cepat sampai rumah. Sesampainya di depan rumah, terlihat Pak Daniel pun sudah berdiri di depan pintu. Semoga saja ia tidak curiga dengan apa yang sudah kami lakukan.
Aku rasa ia cuek saja terhadap istrinya. Aku pun segera izin pulang kepada Pak Daniel. Ia pun menganggukkan kepala kepadaku. Keesokan paginya, aku pun kembali menjemput Pak Daniel untuk mengantarkannya ke kantor. Setelah pintu mobilku terbuka untuknya, tiba-tiba Pak Daniel memintaku untuk mengambilkan tasnya yang ketinggalan di kamar. Aku pun berlari masuk menuju ke kamarnya. Setelah tasku ambilkan, tiba-tiba pintu kamar ditutup dari dalam. Ternyata istri Pak Daniel. Ia meminta untuk mantap-mantap denganku. Namun aku menolaknya, tapi ia terus menciumku. Aku berkata, "Pak Daniel sudah menungguku. Nanti kita ketahuan." Aku pun bergegas meninggalkannya. Sesampai di mobil, aku segera menyerahkan tas itu. Tiba-tiba Pak Daniel berkata, "Kenapa lama mengambil tasnya?" Aku hanya diam, kemudian ia berkata lagi, "Kalau mau kerja jangan lupa berkas lipstiknya dihapus. Nanti malu sampai kantor." Aku pun menjawab dengan senyuman, "Iya, Pak. Istri saya itu suka nyium saat saya mau berangkat kerja. Maaf ya, Pak ya." Setelah sampai di kantor, Pak Daniel meminta aku untuk tidak menunggunya seperti biasa. Karena hari ini ia lembur sampai nanti malam. Jadi aku diminta untuk pulang saja. Dengan senang hati aku pun meninggalkan kantor. Kami pun melakukan itu lagi sampai kami benar-benar puas. Hingga perut ini terasa lapar dan ingin segera mencari makan. Pintu kamar kami terbuka perlahan. Sungguh yang tak terduga, Pak Daniel sudah berdiri di depan pintu. Entah dari kapan, aku pun tidak tahu. Teriak Pak Daniel kepada istrinya, "Cepat angkat kaki dari rumahku, dasar wanita murahan! Dan kau, Selo, tak menyangka kau berkhianat di belakangku. Kurang baik apa aku padamu? Sekarang kamu pergi dan jangan lupa besok temui aku jam 8 di kantor." Hai, jika kamu masih penasaran dengan kelanjutan cerita, coba deh tulis di kolom komen.